warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan suatu materi tentang presentasi ilmiah. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri, Leni Sophia. Saya Iklima Raihan Nahda. Saya Muhammad Faldi. Marilah teman-teman kita simak video berikut ini. Berikut adalah poin-poin yang akan kami paparkan. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan terkait apa itu berbicara. Berbicara merupakan keterampilan dalam berbahasa. Dan dalam berbicara memerlukan suatu kelebihan yang dimiliki oleh prosedur. Yang dimana kelebihan tersebut diperoleh bukan secara instan saja, namun melalui tahap-tahap proses belajar intensif dan proses komunikasi dengan orang lain. Nah, dari proses itulah pasti ada hambatan-hambatan yang akan dialami oleh si penutur kata tersebut. Yang pertama adalah merasa malu saat berbicara di depan umum. Yang kedua adalah terbata-bata dalam berbicara. Yang ketiga, lupa terhadap apa yang ingin ia sampaikan. Dan yang terakhir adalah mengulang suatu perkataan yang memang sudah tersampaikan sebelumnya. Namun dari hambatan-hambatan berikut, ada solusi mengatasi hambatan dalam berbicara. Yang pertama adalah melatih berbicara di depan umum secara intensif. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas sehingga tidak lupa materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, membaca materi dengan intensif. Dan yang terakhir adalah membuat catatan berupa poin-poin yang akan disampaikan guna agar tidak mengulang hal-hal yang sudah disampaikan. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya yang akan kami bahas yaitu tentang pengertian presentasi ilmiah. Jadi, pengertian presentasi itu sendiri adalah penyajian atau penyampaian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta di suatu kegiatan yang berbicara di depan masyarakat atau khalayak ramai, yaitu audiens. Nah, dalam rangka mengajukan suatu ide atau gagasan untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Selanjutnya, dalam presentasi dikenal adanya dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah presenter, yaitu orang yang bertugas untuk memaparkan materi. Sedangkan yang kedua yaitu ada audiens, di mana orang ini bertugas untuk menyimak materi yang telah disampaikan oleh presenter. Seperti itu. Untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang presentasi, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis presentasi sesuai dengan jenis penyampaiannya. Sedikitnya akan ada 4 jenis presentasi yang akan saya paparkan. Yang pertama ada pembicaraan impromptu, merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dan dalam hal ini pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang akan digunakan selagi menyampaikan informasi atau materi. Nah, sedangkan sehingga perasaan pembicara akan sangat mengejutkan karena diminta menyampaikan informasi secara mendadak. Dan yang kedua ada presentasi naskah, di mana presentasi naskah merupakan jenis presentasi dalam menyampaikan informasinya. Seorang pembicara atau presenter ini melakukannya dengan full membaca naskah atau teks yang telah disediakan atau disiapkan sebelumnya. Dan tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi masih menggunakan naskah berupa teks. Sedangkan untuk kekurangan presentasi jenis ini adalah setiap kata-kata yang keluar dari hasil sebuah naskah, pembicara ini seakan-akan melupakan tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar atau audiens dan melakukan interaksi supaya komunikatif dengan audiens. Jadi dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi hanya membacakan naskah pidatonya saja. Dan yang ketiga, ada presentasi hafalan, di mana presentasi dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan dan berbeda dengan jenis manuskrip, di mana memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya,
Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya ini mengenai informasi yang akan disediakan. Dan kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip, di mana jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melakukan atau melupakan kata-kata dari naskah yang akan dipresentasikan, itu akan memperluang akan terjadinya kegagalan dalam presentasi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu ada ekstemporer, di mana jenis ekstemporer ini merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail sesuai dengan pemahaman dari presenter itu sendiri. Tentu setiap presenter menginginkan presentasinya berjalan dengan lancar dan apa yang ia sampaikan kepada para audiens dapat diterima serta bermanfaat. Nah, maka dari itu inilah cara-cara untuk melakukan presentasi yang efektif. Yang pertama adalah presenter harus menarik minat serta perhatian peserta atau audiens. Selanjutnya mengarahkan perhatian peserta, juga mempertahankan minat serta perhatian peserta. Dan selanjutnya adalah menjaga kefokusan pada materi yang disajikan serta menjaga etika dan kode etik presentasi. Selanjutnya ada pembahasan bahasa dalam presentasi. Hal utama dari sebuah presentasi adalah bahasa verbal. Jika bahasa verbal ini tidak maksimal, maka sebaik apapun bahasa tubuh atau tampilan visual Anda, pesan tidak akan tersampaikan ke audiens dengan baik. Dan terlatihnya seorang presenter dalam menggunakan bahasa verbal yang baik karena mereka terlatih bagaimana cara ia berbicara, sehingga presenter akan menyampaikan presentasi dengan baik serta meyakinkan. Ada nih beberapa elemen penting untuk mendapatkan pesan atau bahasa verbal yang efektif, menarik sekaligus meyakinkan. Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan, yaitu pertama, penggunaan bahasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahasa verbal adalah tentang penggunaan bahasa. Bagaimana menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti oleh audiens. Yang kedua, ada efisiensi penggunaan kalimat. Dalam efisiensi penggunaan kalimat, berarti harus memastikan nih bahwa tidak mengumbar kata saat berbicara. Misal, jika kalimat yang singkat dapat memahami maksud presenter, maka nggak perlu menggunakan kalimat yang panjang. Apapun yang harus disampaikan haruslah efisien. Dan yang ketiga adalah kejernihan atau kejelasan suara. Artikulasi dalam berbicara tuh harus jelas. Dan yang keempat adalah variasi nada suara atau intonasi suara, naik turunnya suara. Dan yang terakhir adalah jeda. Antara kalimat satu dengan kalimat yang lain tidak boleh langsung disambung. Harus ada jeda terlebih dahulu agar audiens dapat memahami lebih jelas dan lebih tenang. Seperti itu. Ciri-ciri presentasi yang baik dan benar. 1. Penyampaian dengan semangat dan siap mental. Semangat pun tidak boleh terlalu bersemangat, dan sikap mental juga harus diperkuat agar tidak merusak konsentrasi. Yang kedua, kejelasan berbicara di depan audiens. Hal pembicara harus disesuaikan agar didengar jelas, tidak samar-samar ataupun terlalu keras. Berikutnya, disajikan secara sistematis. Hal ini mempengaruhi konsentrasi sehingga membuat dampak pemahaman audiens. Keempat, memberi argumen yang dapat diterima. Argumen hendaknya dapat diterima oleh audiens dan tidak bersifat ambigu. Dan biasanya ini disampaikan di akhir-akhir oleh sesi tanya jawab. Yang kelima, slide dapat terbaca dan menarik. Slide yang terbaca pun harus bersifat relevan. Berikutnya, keenam, kontak mata dengan audiens. Agar presentasi tidak berdampak buruk, maka kontak mata pun harus disesuaikan dengan seluruh audiens. Ketujuh, melakukan gerakan berbicara. Gerakan pada saat penyampaian harus sesuai. Presentasi yang terlalu kaku dan juga hyperaktif akan mempengaruhi penampilan kita. 8. Penggunaan pakaian serasi dan sopan. Saat akan melakukan presentasi, menjaga tampilan
harus diperhatikan agar tidak mempengaruhi presentasi pembicara atau audiens. Berikutnya, memiliki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dapat menjadi kritik ataupun saran dari audiens serta menjadi komunikasi aktif antara pembicara dengan audiens. Dengan itu, presentasi akan lebih hidup. 10. Disampaikan secara tepat waktu. Pembicara harus memperhatikan kondisi audiens. Jika presentasi itu terlalu singkat, maka menimbulkan kesan yang kurang baik. Entah itu dari materi yang mungkin belum dimengerti oleh audiens, ataupun sebaliknya. Presentasi yang lama itu akan menimbulkan rasa bosan ataupun akan membuat audiens kita ngantuk. Berikutnya, teknik presentasi ilmiah. Yang pertama, menyampaikan materi yang sudah dipahami melalui proses membaca intensif. Teknik ini memerlukan ketekunan dari penyaji yang melakukan proses membaca secara intensif. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh penyaji itu berbeda dengan yang ada di dalam makalah atau buku. Berikutnya, membaca poin penting di salin dia. Hal ini dilakukan agar penyaji dapat secara berurutan menyampaikan materi yang disampaikan. Selain itu, dengan membaca poin, penyaji tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan. Yang ketiga, membaca beberapa materi penting sama halnya dengan membaca poin di salin dia. Penyaji memegang teks berupa poin yang nantinya akan diuraikan. Yang terakhir, tujuan presentasi ilmiah. Tujuan presentasi ilmiah adalah untuk mengemukakan hasil penelitian, pemikiran kritis, dan informasi akademik. Hal ini berkaitan dengan kemajuan pendidikan sehingga penelitian dapat menjadi informasi untuk orang lain. Atau bisa disebut dan dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan gagasan ilmiah kepada masyarakat. Yang kedua, bertukar informasi melalui diskusi. Yang ketiga, mengemukakan hasil penelitian terbaru. Keempat, menjadi bahan evaluasi untuk penyaji. Dan yang terakhir, masukan dari peserta dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian selanjutnya. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.